Dalam 72-94 saya selalu mengatakan Bapa di surga yang memberi Yesus 4 nama hebat itu. Sebetulnya 5, tapi dalam bahasa Inggrisnya. Jadi yang pertama namanya Wonderful dalam bahasa Inggris, kedua Counselor, ketiga The Almighty God, keempat The Everlasting Father, kelima The Prince of Peace. Tapi 2 nama pertama di bahasa Inggris digabung, penasehat ajaib. Oke, kita ikuti. Ternyata bukan Papa di surga. Sambil saudara lihat Yesaya 95 supaya saudara tahu. Ketika 94 saya mempersiapkan khotbah Natal, saya terkejut. Kalau 72 ke 94 berarti 22 tahun saya salah. Saya pikir Papa di surga yang memberikan Yesus 5 atau 4 nama itu. Tapi baca Alkitab, maka orang menyebutkan dia dengan nama itu. Jadi siapa yang kasih nama Yesus dengan 4 nama itu? Orang menyebut dia, bukan Bapa di surga. Di antara suku-suku saya pernah keliling di Indonesia, hanya ada satu suku, yaitu suku Dayak. Aduh, sekarang saya jadi lupa nama. Di perbatasan Kalimantan Timur dan Sarawak ada satu suku. Sukunya kecil, suku ini unik. Setiap 6 tahun sekali mereka membuat upacara pemberian nama, baik kepada sukunya maupun tokoh-tokoh siapa saja yang pernah berhasil ataupun gagal di tempat itu. Dan mereka punya kebiasaan sampai hari ini. Salah satu teman saya, dia pernah ke suku itu 2 tahun yang lalu, dan dia beberapa kali ke situ. Akhirnya dia dilantik pas 6 tahunan terjadi upacara ini. Dia diberi nama orang yang berkata-kata dengan bijak. Jadi tergantung dia apa perbuatannya. Kalau masyarakat dan tokoh-tokoh adat setuju buat rapat adat dan dibuatkan pesta, itu upacara besar. Tapi 6 tahun kemudian, kalau orang yang punya nama bagus ini berbuat salah, diturunkan namanya. Ada disebut pencuri, ada disebut pejilat, disebut nama itu, dan itu dibuat upacara. Hebat sekali. Nah sekarang, kalau orang menyebut Yesus nama yang ketiga, Ayah yang kekal, orang menyebut dia dengan nama penasehat ajaib, berarti bagi orang-orang itu kondisi bagaimana sekarang? Penasehat, dia raja damai, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan Ayah yang kekal. Ayah, Tuhan tunjukkanlah Ayah itu kepada kami. Itu sudah cukup. Saudara lihat kiri kanan kita, di sekitar kita itu, semua keluarga yang pecah, hancur, namanya broken home. Jawab pertanyaan saya. Semua keluarga yang pecah, yang hancur atau broken home, sebagian besar anak-anaknya baik atau rusak? Rusak. Mengapa keluarga yang hancur anak-anaknya rusak? Karena ayah sumber kepuasan, sumber kenyang, sumber cukup rusak. Jangan lupa Maleakhi 4 ayat 6. Jangan lupa. Kalau gereja gagal, yang belum pernah tahu ayatnya catat hari ini, Maleakhi 4 ayat 6. Kalau gereja gagal membuat hati ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, sehingga hati anak-anak, gabungkan itu dengan Lukas 1:17. Sebab Maleakhi 4 ayat
6 itu sejajar dengan Lukas 1:17. Itu hebat sekali. Dalam Lukas 1:17 katakan, kalau gereja gagal membuat hati ayah-ayah berbalik pada anak-anaknya, Lukas 1:17 menulis, maka akan lahir anak-anak durhaka di dunia. Dan Matius 4:6 mengatakan, kalau gereja gagal membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, maka Yesus tetap akan datang, tapi bukan untuk memberkati bumi, tapi menghancurkannya, menghukumnya, memukulnya sehingga musnah. Semua kita bantu-bantu. Jarak Maleakhi ke Perjanjian Baru itu 400 tahun, dan itu sudah dibuktikan. Semua gereja tahu, begitu Maleakhi mati, maka selama 400 tahun Tuhan yang Maha Besar tidak pernah berbicara lagi kepada Israel. 400 tahun dia diam. September 84, saudara, waktu saya di Salatiga, anak-anak mahasiswa saya wacana undang saya buat KKN. Ayat itu muncul. Tiba-tiba Roh Kudus bertanya begini kepada saya, Daniel, ayat mana yang menunjukkan bahwa aku memulai perjanjian baru? Ya dengan polos saja, ya Matius 1. Ternyata bukan. Firman pertama setelah yang Maha Kudus dia 400 tahun. Maleakhi penutup perjanjian. Ternyata ketika Gabriel malaikat itu datang kepada imam besar Zakaria untuk memberitahukan istrinya akan mengandung, dan firman yang pertama untuk menandai perjanjian baru justru Lukas 1:17 itu. Ternyata firman yang sama ketika Yahweh yang Kudus berhenti 400 tahun sebelumnya, kembalikan hati ayah-ayah kepada anak-anak. Bayangkan 400 tahun dia diam. Terakhir dia berbicara, kembalikan hati ayah-ayah pada anak-anak. Dia mulai lagi ngomong 400 tahun kemudian, kembalikan hati ayah pada anak. Gereja inilah yang harus kita pulihkan. Tunjukkan ayat itu kepada kami, maka itu sudah cukup buat kami. Mengapa ayah? Mengapa bukan ibu? Mengapa harus ayah? Mari kita buka Mazmur 103 ayat 13. Seperti siapa bapak ayah sayang kepada apanya anak-anaknya, demikianlah Yahweh sayang kepada orang-orang yang takut akan. Saya akan uraikan ini dengan ringkas. Jadi tidak mungkin ada seorang yang bisa memanggil Bapa di dalam surga kalau dia tidak pernah tahu, kenal atau disakiti oleh ayahnya di dunia. Maka itu saudara, telitilah dengan konsep orang Kristen yang tidak bisa dekat dengan papa jasmaninya, entah sudah meninggal sejak dia masih kecil, atau cerai, atau dibuang, pokoknya nggak dekat, nggak tahu siapa bapaknya selama dia jadi manusia. Percaya kalau dia berdoa sulit berkata Bapa, selalu berkata Tuhan, aku hambamu, ini hambamu, ini hambamu. Sulit mengeluarkan kata Bapa. Dan 72
sampai 94 saya selalu mengatakan Bapa di surga yang memberi Yesus 4 nama hebat itu sebetulnya